Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan semua, dimanapun berada. Salam sehat, salam bahagia. Di pagi yang cerah ini, saya ingin membahas sensasi apa yang dulu saya rasakan ketika saya mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Pertama yang saya rasakan dulu, jantung berdebar kencang, gedebak-gedebuk, jedak-jeduk, nggak jelas, dan itu berlangsung berjam-jam sehingga membuat panik, serasa mau mati. Dan yang kedua, sendawa yang begitu hebat, dan sendawa itu juga durasinya antara 5 sampai 7 detik sekali, dan itu juga berjam-jam, bahkan sampai hampir sehari semalam, sampai nggak bisa tidur selama 2 minggu, siang dan malam. Terus sempoyongan, pusing, keliengan, vertigo, tensi tinggi, kolesterol naik tinggi juga, gemeter, jalan tidak seimbang, kaki serasa tidak napak tanah, tapi kadang berat, lemas, kaki juga dingin, kadang juga panas, denyut di mana-mana, nggak beraturan, perut tidak nyaman, BAB tidak lancar, kadang mencret, kadang juga keras, terasa di kanan dan kiri itu seperti ada yang bergerak-gerak di dalam perut kanan dan kiri. Kawan semua, seperti itu yang dulu saya rasakan ketika saya mengalami anxiety dan psikosomatis. Dan itu saya rasakan kurang lebih selama 8 bulan. Setelah saya mempelajari dan menyimak para mentor-mentor, juga saya belajar di Jogja SPS sana, saya mulai memberanikan diri untuk menguatkan mental, untuk selalu berusaha berpikir positif dan berusaha berani untuk memakan seperti yang dulu saya bisa makan. Karena ketika kita mengalami asam lambung, anxiety dan psikosomatis, semua kacau balau, tubuh tidak seimbang, dan kekacauan itu sebenarnya kita sendiri yang membuatnya, karena kita selalu berpikir negatif, sehingga kita mengundang ketakutan-ketakutan kita sendiri, rasa was-was, gelisah, nggak jelas. Kalau ditanya, ya nggak tahu, tapi seperti itulah hebatnya, rasanya, sensasinya, seperti mau mati, dan itu tiap detik bahkan dirasakan selama berbulan-bulan. Kawan, ayolah, teruslah berjuang. Seperti janganlah kita selalu berpikir negatif. Kita harus menguatkan mental. Sedikit demi sedikit kita harus berani untuk melakukan sesuatu hal yang positif, diawali dari yang kecil-kecil dulu. Mulailah berani untuk keluar rumah, untuk ngobrol sama tetangga, teman, walaupun hanya sebentar. Mulailah belajar untuk tersenyum, tertawa, walaupun itu sangat susah, tapi itu harus kita lakukan, karena dengan kita
belajar seperti itu, kita akan mengingat kembali memori-memori yang dulu kita rasakan, betapa bahagianya, nikmatnya hidup ini, yang ketika kita mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatis semua hilang sirna. Kembalikan memori-memori kebahagiaan yang kita dulu rasakan, kawan. Insya Allah, dengan kita belajar, kita mencerna, kita berusaha melakukan apa yang disarankan oleh para mentor, para siapa otoritas kita yang kita percaya untuk kita dengarkan nasihat-nasihatnya. Lakukan, kawan. Kita harus jujur pada diri kita sendiri, akui segala kebobrokan kita, kesalahan kita, benahi semua sifat-sifat yang kita rasa begitu jelek kita lakukan dulu. Kita tutup dengan kebaikan-kebaikan, karena di sanalah sebenarnya rasa was-was, gelisah, dan trauma yang berkepanjangan itu akan menyabotase tubuh kita. Ibarat sebuah perjalanan yang harusnya kita menjadi driver atau supir, itu malah terbalik. Drivernya malah pikiran kita, bukan diri kita. Sehingga tubuh harus mengikuti pikiran kita. Sedangkan posisi anxiety itu, tubuh tidak bisa mengikuti kemauan pikiran. Kalau orang sehat, itu kan pikiran yang mengikuti kemauan kita. Tapi kalau anxiety, itu pikiran yang menyabotase tubuh. Maka yang terjadi, tubuh pun tidak akan mampu mengikuti kemauan pikiran-pikiran kita. Tubuh kita terpenjara oleh pikiran-pikiran kita sendiri. Kawan, mulailah kita keluar rumah, beranikan diri untuk menindas rasa takut yang kita sebenarnya rasa takut itu kita buat sendiri. Kawan semua, kalian adalah orang-orang hebat. Karena mau tidak mau, orang yang mengalami asam lambung, anxiety, dan psikosomatis khususnya, kalian adalah orang-orang terpilih. Tidak semua orang mampu merasakan asam lambung, anxiety, dan psikosomatis. Karena begitu hebatnya ketika serangan panik itu datang, tidak ada satu orang pun sebenarnya yang bisa menanggung semua itu. Pasti akan berpikir kalau kita akan mati saat ini ketika serangan panik itu datang. Tapi itu sebenarnya hanya hayalan dalam pikiran negatif kita saja. Hilangkan rasa itu, kawan. Walaupun itu tidak mudah, kita harus tetap belajar berpikir positif. Itu saja yang bisa saya sampaikan pagi ini, kawan. Salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.